kita lihat satu paradoks bahwa pemerintah kesulitan atau kewalahan mengumpulkan pajak untuk membiayai pembangunan. Tetapi kita lihat satu hal yang justru sebaliknya, masyarakat dengan sukarela menyumbang. Saudara Ferry Irwandi dalam waktu dengan cara saksama dalam tempo singkatnya miliaran rupiah masuk. Itu penanda bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab tetap ada dalam masyarakat sipil tuh. Sebaliknya pemerintah tidak peduli dengan kesosialan manusia tuh, dan itu yang menyebabkan orang sekarang menganggap bahwa ya lebih baik bayar pajak lewat bencana daripada ditagih oleh pemerintah. Kan itu satu hal yang memungkinkan kita mengolah batin kita untuk menilai apakah Pancasila yang sering diucapkan dalam berbagai pidato, sila kedua kemanusiaan adil dan beradab, sila kelima keadilan sebagai seorang itu dimengerti oleh pemerintah apa tidak tuh. Kita mau pastikan ini karena inilah ujian pertama betapa satu bangsa yang kaya raya tetapi masuk dalam berbagai macam paradoks. Hutan yang dibabat, dipapas oleh oligarki hendak dipulihkan dengan cara dikembalikan pada pebisnis melalui segala macam skema. Padahal sebetulnya kita mengerti bahwa setiap upaya konservasi artinya kembalikan pada alam. Jadi dari awal alam sudah memberi peringatan, kalian mau ambil dari oligarki tapi kalian kembalikan itu ke wilayah-wilayah swasta. Padahal itu adalah hak masyarakat adat, hak gajah, hak semut, hak ular. Jadi kelihatannya kemarahan publik itu datang bersamaan dengan kegagalan pemerintah untuk memberi kepastian bahwa reboisasi itu harusnya betul-betul dalam pengertian konservasi. Dan kita balik lagi pada soal tadi bahwa kesosialan manusia itu tetap hadir ketika ada bencana, dan itu jadi penanda bahwa keeratan berwarga negara itu justru terjadi ketika setiap orang merasa terancam oleh kondisi alam yang sebetulnya dihasilkan oleh eksploitasi sebagian orang. Jadi harus fair bahwa eksploitasi manusia terhadap manusia yang lain menyebabkan manusia yang lain mengeksploitasi sumber daya alam yang makin terbatas tuh. Nah kita lihat itu dalam satu jalinan prinsip kapitalistik bahwa eksploitasi manusia terhadap manusia menyebabkan eksploitasi manusia terhadap alam, dan yang kena bencana atau bukan bencana sebetulnya kena musibah dalam mereka yang tidak mampu untuk mengakses informasi publik, tidak mampu untuk mengakses sumber-sumber pembuatan kebijakan. Jadi dari bencana di Sumatera ini ya kita bisa menyimpulkan tampak sekali pemerintah itu gagap dan gugup sehingga reaksinya tampak sekali tidak terkoordinasi, dan yang lebih parah lagi kalau kemudian publik menafsirkannya itu nggak ada empati. Ya bagaimana nggak disebut nggak ada empati, karena ketua BNPB misalnya menyebut itu nggak seseram yang di medsos kok, katanya dampaknya banjir ya gitu. Baru setelah dia ke lapangan dan melihat dampak yang dahsyat itu, dia pergi ke daerah Batang Lumbantoro itu, yang di sana yang di daerah Tapanuli Tengah, kemudian Sibolga dan Tapanuli Selatan, dan melihat kerusakan yang luar biasa. Akhirnya dia minta maaf gitu ya. Tapi kita lihat juga masih banyak pejabat yang memanfaatkan momen bencana ini jadi ajang pencitraan. Ya akhirnya kita lihat kontras itu tuh. Seketika kita mengerti bagaimana kekuasaan pemerintah birokrasi itu tidak punya kemampuan untuk bahkan mengantisipasi apalagi memitigasi itu. Yang ada di komentar publik itu saudara Zulhas panggul-panggul beras itu, dan itu sekedar menunjukkan bahwa lututnya kuat untuk memanggul, bukan akalnya yang kuat untuk mengerti apa sebetulnya kondisi di belakang bencana ini. Jadi kita mulai lihat paradoks itu. Lalu ada menteri, wakil menteri yang ngeledek mahasiswa bahwa kalian gak ikut serta kalau dia mau pinter. Oh ini bukan soal membandingkan fungsi mahasiswa dengan bencana. Justru tugas pertama dari BNP semua lembaga yang dimaksudkan untuk mempercepat mitigasi itu yang nggak terlihat. Kan nggak mungkin disuruh mahasiswa untuk ngangkut panggul beras, karena mahasiswa menganggap ya udah ada tugas menteri itu yang panggul beras itu kan. Udah ada tugas BNPP segala macam itu untuk bawa kereta
apa namanya itu, perahu karet segala macam, dan ternyata BNPB sendiri mengakui bahwa ini bencana ini belum pernah bisa dibayangkan segede ini. Tapi itu menunjukkan bahwa para pejabat ini sekedar ingin memperlihatkan sukses mereka di lapangan, terbaca dengan kamera, sementara para mahasiswa yang berkutat untuk minta donasi 5.000 perak, akhirnya terkumpul 1 juta, lama-lama jadi banyak, itu mereka lakukan. Tetap BEM se-Indonesia juga lakukan itu tuh, mak-mak juga nyumbang di situ kan. Jadi pemerintah, beberapa menteri ini betul-betul dungu dalam mengantisipasi atau bahkan bereaksi terhadap keadaan tuh. Kita lihat bagaimana saudara gubernur siapa namanya, Pak Bobi itu bagi-bagi dari atas helikopter, disorot seolah-olah dia memperlihatkan empati. Itu bukan empati. Di mana ada kamera nggak ada empati, itu artinya mau pamer. Wah, ini kami lagi bagi-bagi itu. Jadi terlihat bahwa pengkondisian opini publik itu dirancang sedemikian rupa supaya yang terupload adalah bagi-bagi seolah-olah turun ke lapangan, tapi dengan efek mempertinggi reputasi dia di media sosial. Dan menteri-menteri ini yang sekedar memanfaatkan media untuk promosikan dia, mempromosikan diri sendiri, bukan untuk mengatasi atau melakukan prosedur mitigasi. Nah,